Halo semua, kami dari kelompok Polar Bear akan mempresentasikan mengenai perancangan topologi dan simulasi jaringan dari perusahaan ASDF Teknologi. Di sini, anggota kelompok Polar Bear terdiri atas saya sendiri, Ale Mutia Fitri, beserta dua rekan saya, yaitu Andrea Deborah Narulita dan juga Raisa Ardina Febriani. Adapun pembahasan pada presentasi kami kali ini adalah yang pertama mengenai pemetaan masalah dan solusi, kemudian ada perancangan topologi jaringan, dan yang terakhir ada mengenai analisis hasil simulasi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan masalah dan juga solusi. Permasalahan saat ini yang dialami oleh ASDF Teknologi yang pertama ada pembagian role dan divisi masih kurang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan adanya karyawan yang memiliki lebih dari satu role. Selanjutnya juga security season untuk proyek yang ditangani oleh ASDF Teknologi masih bergantung dengan third parties. Hal ini membuat pihak ASDF Teknologi tidak dapat memegang kendali penuh atas sistem keamanan dari proyek-proyek yang mereka tangani. Dan berikut merupakan gambaran dari topologi jaringan yang digunakan oleh ASDF Teknologi saat ini. Di sini ada dari cloud computing yang dihubungkan dengan router, kemudian dari router ISP router tersebut akan dibagi lagi kepada beberapa jaringan, yaitu mobile dan laptop-laptop pribadi dari karyawan-karyawan yang bekerja di ASDF Teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan topologi jaringan. Jadi berikutnya merupakan pembagian penggunaan jaringan. ASDF Teknologi merupakan startup yang berbasis teknologi, sehingga hampir di seluruh proses bisnisnya berbasis jaringan. Berikut merupakan penggunaan jaringan oleh ASDF Teknologi. Yang pertama ada project. Pada project berfokus pada pengerjaan dan pengembangan proyek-proyek yang tengah ditangani oleh ASDF Teknologi. Kemudian pada company berfokus pada data-data internal perusahaan dan berperan untuk mencari klien perusahaan. Berikut merupakan kebutuhan jaringan dari ASDF Teknologi. Jadi yang pertama, ASDF Teknologi membutuhkan untuk pembagian data yang baik antar divisi maupun intradivisi. Yang kedua, membutuhkan sebuah device yang dapat mengakses hal-hal yang bersifat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, membutuhkan hal yang dapat menyambungkan antar perangkat, wired dan wireless. Dan yang terakhir, membutuhkan koneksi internet untuk berkomunikasi dengan klien. Berikut merupakan perancangan topologi jaringan yang kelompok kami sudah buat untuk ASDF Teknologi. Jadi yang pertama ada 3 router yang merupakan router firewall, router komponen dan project, dan wireless router yang dimana router company dan project merupakan router dari semuanya. Kemudian ada router firewall yang disambungkan melalui switch server dan akan membagi ke server-server. Kemudian yang wireless router akan menyambungkan ke kabel lalu ke cloud. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke Andrea. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis hasil simulasi jaringan. Untuk topologinya sendiri, topologi yang kami buat belum berjalan dengan sempurna dan masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis simulasi yang telah kami buat. Yang pertama, kami membuat koneksi antar divisi, yaitu perangkat pada divisi yang berbeda dihubungkan melalui suatu router yang sama, sehingga setiap kali melakukan pengiriman paket data akan dikirimkan melalui router terlebih dahulu sebelum selanjutnya akan diteruskan ke switch tiap divisi. Selanjutnya, kami juga membuat koneksi intradivisi, di mana perangkat pada satu divisi yang sama dihubungkan melalui switch divisi, sehingga setiap kali melakukan pengiriman paket data, data-data tersebut akan melalui switch divisi terlebih dahulu. Selanjutnya, kami membuat koneksi wireless, di mana access point digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ingin saling terhubung di dalam jaringan wireless. Selanjutnya, IPN devices dari setiap perangkat tersebut disediakan oleh server DHCP.
Lalu kami juga membuat koneksi perangkat wireless dengan perangkat divisi, di mana perangkat wireless yang ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar divisinya harus melewati access point sebelum kemudian switch divisi melewati switch divisi dan router untuk kemudian dikirimkan ke switch divisi yang diinginkan dan dilanjutkan ke perangkat tujuan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Selanjutnya kami juga membuat koneksi perangkat divisi dan server, di mana perangkat dari suatu divisi akan melakukan pengiriman paket data melalui router divisi, sebelum kemudian akan dilanjutkan melalui router firewall untuk berhubungan dengan server-server yang ada. Selanjutnya ada juga koneksi perangkat wireless dan server, di mana perangkat wireless akan mengirimkan paket data melalui access point yang akan menghubungkan perangkat dalam jaringan wireless sebelum dilanjutkan ke router firewall agar berhubungan dengan server-server yang ada. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih.